Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 4821. Setelah kembali dari Gudaoran, Luo Xiu tiba-tiba merasa dirinya tidak berarti. Awalnya, saat dia kembali kali ini, dia sedikit bersemangat. Bagaimanapun, dia adalah raksasa yang dominan di dunia kehidupan dan kematian. Dia telah membunuh banyak sekali orang kuat di alam hamba, dan bahkan orang-orang kuat tertinggi di semua dimensi teratas pun tak berdaya melawannya. Dan kekuatan bertarungnya sendiri sebanding dengan Fukong yang kuat. Selama dia belum bertemu Supreme, dia seharusnya bisa bertarung. Bahkan jika dia kalah, dia tidak akan bisa melawan balik. Namun saat ia kembali, ia terlebih dahulu bertemu dengan Taisu Supreme. Lalu dia bertemu Gudaoran lagi. Saat berhadapan dengan Supreme Taisu, dia merasa sekecil semut, seolah-olah Supreme Taisu akan menghancurkannya sampai mati jika dia mengeluarkan sedikit saja kekuatan. Saat menghadapi Gudaoran, ia juga merasa sangat kecil. Ia merasa jika Gudaoran ingin membunuhnya, itu akan sama sulitnya dengan menginjak serangga. Namun, Gudaoran, yang begitu kuat, menunjukkan kelemahannya kepada dunia luar. Ia telah lama menjadi kepala istana yang ceroboh di sini. Alasannya pasti karena ada beberapa musuh yang tidak bisa dihadapi Gudaoran. Lalu disinilah masalahnya. Hal ini masih terjadi di zaman kuno. Kualifikasi apa yang dimiliki Luo Xiu agar tidak memiliki tabu? Profil rendah. Bersikaplah rendah hati. Luo Xiu menghela napas. Penempaan pintu rahasia alam Wubei belum selesai. Tampaknya dia harus bergegas. Sebuah kuil Tao dalam garis keturunan seni bela diri primitif. Renwu dan Chen Feng ada di sini, begitu pula Hong Yun. Akhir-akhir ini Hong Yun bersikap pendiam. Pada dasarnya hanya berdiam di ruang pelatihan dan tidak keluar-keluar. Karena tidak tahu alasannya, ayah angkatnya pergi tanpa pamit, lalu tak ada kabar darinya. Ia tak pernah kembali. Konon ia sedang diburu dan nyawanya terancam. Chen Feng menatap Renwu. Guru, benarkah kakak senior belum menghubungi Anda? Apakah Anda tidak tahu keberadaannya? Bahkan jika dia tidak menghubungi orang lain, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Anda, kan? Setelah mengatakan ini, tatapan Chen Feng menjadi semakin muram. Keturunan kita sungguh malang. Adik laki-laki terjebak di kota Zentian dan mungkin tidak akan bisa keluar seumur hidupnya. Renwu menggelengkan kepalanya. Jangan pikirkan hal-hal tak berguna ini. Kalau kau benar-benar serius, berlatihlah dengan giat. Kalau kau bisa berkultivasi ke tingkat tertinggi dengan cepat, mungkin semua ini tak akan jadi masalah, dan kau tak perlu bertingkah seperti gadis kecil. Aku merasa kasihan pada diriku sendiri di sini. Kata-kata itu terucap begitu saja. Ekspresi Renwu tiba-tiba berubah. Karena dia melihat sosok muncul di belakang Chen Feng. Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun di wilayah asalnya? Ledakan. Tanpa ragu sedikitpun, Renwu dengan tegas menamparkan Chen Feng di belakangnya. Chen Feng juga melihat tindakan guru dan berdiri tak bergerak, agar tidak mempengaruhi tindakan guru. Bang! Dua jejak telapak tangan itu saling bertabrakan, dan akibatnya terbentuklah gelombang kejut beriak, yang langsung menghantam Chen Feng dan menghantam dinding di dekatnya, melekat padanya seperti tokek. Guru, saudara senior, lama tak berjumpa. Akibatnya perlahan menghilang, dan suara Luo Xiu terdengar perlahan, memperlihatkan wujud aslinya. Itu kamu, adik kecil. Renwu tampak terkejut tanpa alasan. Chen Feng jatuh dari dinding, berbalik dan berdiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di kuil Tao yang kecil, Hong Yun, yang berada di ruang pelatihan, juga dipanggil. 4 orang dari garis keturunan seni bela diri asli duduk bersama dan mendengarkan Luo Xiu menceritakan banyak pengalaman sebelumnya. Sejak Luo Xiu meninggalkan dunia seni bela diri, dia pikir akan sulit bagi orang-orang dalam garis keturunan ini untuk berkumpul lagi untuk waktu yang sangat-sangat lama. Tak disangka, tak lama kemudian kami bertemu lagi, namun Hong Zhan telah hilang. Dan Luo Xiu telah mengalami kesulitan, pasang surut, dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun ini, dan setiap langkahnya mengejutkan. Namun dalam narasi Luo Xiu, itu semua tampak seperti suatu pernyataan yang meremehkan. Tampaknya hal semacam ini hanyalah gambaran kecil dari kehidupan Luo Xiu, dan ia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Faktanya, memang demikianlah kenyataannya. Dalam karir kultivasi Luo Xiu yang kurang dari 1 juta tahun, penderitaan hidup dan mati yang dialaminya, begitu pula segala macam pengejaran dan pelarian, tidak terhitung banyaknya. Bab 4822. Berkumpul, mengobrol, dan mendengarkan. Kami berempat duduk bersama, dan suasananya cukup baik. Tampaknya Luo Xiu banyak bicara. Hong Yun sangat bijaksana dan pergi membuat teh untuk membasahi tenggorokannya. Butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Luo Xiu menyesap teh dan berbicara tentang tujuan kembalinya kali ini. Saya punya beberapa ide saat saya kembali kali ini. Saat mengatakan ini, Luo Xiu merenung sejenak. Guru, saudara senior, setelah saya datang ke dunia seni bela diri untuk bergabung dengan garis keturunan kami, saya menyadari betapa garis keturunan kami ditindas oleh orang lain.
Bahkan di dunia hidup dan mati, semua dimensi dunia menyebut garis keturunan kami sebagai cambuk. Berteriak ingin membunuh. Aku bisa menerima bahwa musuh di dimensi lain ingin membunuh kita, tetapi ada juga orang-orang di alam 5 dimensi yang ingin membunuh kita, dan aku tidak tahan. Jadi tujuan utamaku kembali kali ini adalah untuk memberantas beberapa ancaman, agar kalian bisa lebih aman di wilayah ini. Jangan main-main, kawan. Mendengar ini, ekspresi Chen Feng berubah. Musuh kita tidak semudah itu untuk dihadapi. Jangan sampai ketahuan saat waktunya tiba. Kalau kalian benar-benar ingin menghadapinya, pilih saja satu orang. Bunuh mereka satu persatu dan pastikan keselamatan kalian sendiri. Paruh pertama kalimat ini adalah hal yang sama. Bagian kedua kalimat tersebut menjadi cerita yang berbeda. Renwu, sang guru, juga sedikit mengernyitkan sudut mulutnya dan berkata, Xiao Feng benar. Apapun yang ingin kau lakukan, yang terpenting adalah memastikan keselamatanmu sendiri. Tidak seorang pun dapat membujuk Luo Xiu untuk melupakan pikiran-pikiran tersebut dan berhenti memikirkan balas dendam. Di satu pihak, dalam hati mereka memang telah menanggungnya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sudah merasa cukup. Di sisi lain, mereka juga tahu bahwa Luo Xiu sekarang dapat mengurus urusannya sendiri, dan kepatutan beberapa hal sudah sangat jelas, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Namun, Renwu masih mengingatkan, musuh kita yang sebenarnya bukanlah mereka yang berada di alam abadi, atau sebagian dari alam abadi, melainkan seseorang, atau bahkan beberapa, yang tersembunyi di antara makhluk tertinggi. Kalau tidak, saat itu, tuanku bisa saja melompati dan membunuh makhluk tertinggi dengan kekuatan alam abadi. Jika bukan karena dukungan kekuatan tertinggi di belakangnya, siapa yang berani berurusan dengan garis keturunan kami? Jika yang tertinggi tidak mengkhianatinya, bagaimana mungkin tuanku ada di sini? Apakah dia disergap terlebih dahulu oleh beberapa makhluk tertinggi dari dimensi lain di dunia kehidupan dan kematian? Tidak ada yang tahu siapa musuhnya sekarang. Bukan hanya kita. Kekuatan tertinggi juga sedang menyelidiki secara internal, dan belum ada bukti yang pasti. Renwu mengatakan ini untuk mengingatkan Luo Xiu bahwa orang-orang yang ingin kau hadapi memiliki orang-orang tertinggi di belakang mereka. Jika kau tidak hati-hati, kau mungkin menjadi sasaran orang-orang tertinggi, dan kau akan berada dalam bahaya. Tetapi, Luo Xiu jelas tidak menganggapnya terlalu serius dan merenung, akan sangat bagus jika kita bisa tahu siapa dia. Kita hanya perlu membawanya ke dunia kehidupan dan kematian, lalu biarkan Tuan Zentian membunuhnya secara langsung. Renwu dan yang lainnya tampak bodoh. Apa yang Anda katakan semudah makan dan minum? Itu luar biasa. Mengapa manusia yang maha kuasa dan agung itu seolah-olah hanya manusia biasa ketika masuk ke dalam mulutmu? Dan yang mulia Zentian mengatakannya seolah-olah dia adalah premanmu. Siapapun yang kau minta dipukuli sampai mati, akan dipukuli sampai mati. Tapi sekali lagi, Luo Xiu menjadi seorang kontraktor, dan dia berasal dari garis keturunan kota Zentian, dan tidak ada yang salah dengan yang mulia Zentian mengambil tindakan untuk melindungi rakyatnya sendiri. Ngomong-ngomong, Tuan, bagaimana sikap keluarga Wuzu? Luo Xiu menatap Renwu. Angkat topik ini. Ekspresi Renwu tiba-tiba menjadi serius. Kamu ikut denganku. Setelah berdiri, Renwu mengangkat tangannya dan membuka pintu ruang rahasia. Jelas sekali. Ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan dengan Luo Xiu sendirian, dan tidaklah nyaman bagi Chen Feng dan Hong Yun untuk mengetahui tentang hal-hal ini. Lagi pula, Chen Feng dan Hong Yun terlalu lemah, dan tidak ada manfaatnya bagi mereka mengetahui hal-hal ini. Bab 4823. Di ruang rahasia yang terpisah. Hanya ada dua orang, Renwu dan Luo Xiu. Setelah beberapa saat, Luo Xiu punya ide. Menurut Renwu, ada beberapa pengaturan di pihak keluarga leluhur bela diri dan pihak aula alam bela diri. Namun, mengingat kekuatan dan identitas Renwu, dia tidak dapat mengetahui isi spesifik dari pengaturan ini. Jika tebakanku benar, semua pengaturan ini mengarah pada satu tujuan, kata Renwu. Tertinggi. Luo Xiu mengucapkan dua kata ini. Renwu mendengarkan dan mengangguk. Yang dimaksud dengan yang maha kuasa di sini bukan yang maha kuasa manapun, tetapi yang maha kuasa yang secara diam-diam telah lama menjadi target garis keturunan bela diri asli. Di masa lalu, baik Tuan Wu maupun Renwu pernah menggunakannya sebagai umpan untuk memikat pihak lain agar mengekspos diri mereka, tetapi pihak lain sangat berhati-hati dan waspada serta tidak pernah mengungkapkan petunjuk sedikit pun. Situasi saat ini adalah adanya faktor ketidakpastian di alam 5 dimensi, yang membuat makhluk-makhluk agung lainnya merasa sangat gelisah. Oleh karena itu, selama ada bukti pasti yang mengarah pada orang tertentu, makhluk-makhluk agung lainnya pasti tidak akan tinggal diam dan mengabaikannya. Mendengar ini, Luo Xiu sedikit mengernyit. Kalau kau ingin pihak lain muncul dengan risiko identitasnya terungkap, pasti ada alasan untuk bertindak. Apa alasannya, dan apa daya tawar kita? Relik, kata Renwu dengan suara berat. Luo Xiu langsung mengerti. Tak heran jika beredar rumor di dunia luar, yang menyebutkan bahwa peninggalan zaman tertinggi yang ditemukan di ruang antara dunia persilatan dan Taiji kemungkinan besar berhubungan dengan silsilah seni bela diri asli. Mungkin ini sengaja dirilis oleh keluarga Wuzu untuk meningkatkan daya tawar dan mengungkap orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Namun ada masalah.
Apakah hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa dalam kegelapan, atau ada banyak? Jika ada 3 atau 4 orang hebat yang ingin menghancurkan garis keturunan seni bela diri asli, atau bahkan lebih, maka bukan garis keturunan seni bela diri asli yang akan menarik mereka keluar, tetapi pihak lain yang harus diekspos sepenuhnya. Garis keturunan seni bela diri asli akan dihancurkan secara paksa. Ketika Luo Xiu mengungkapkan kekhawatiran ini, mata Renwu melebar. Bagaimana mungkin ada banyak Supreme? Jika ada begitu banyak pengkhianat di antara Supreme, alam 5 dimensi pasti sudah dianeksasi sejak lama, dan tidak akan mampu bertahan hingga hari ini. Saya harap begitu. Luo Xiu mengatakan ini. Dalam percakapan ini, Renwu juga menyebutkan bahwa ia berharap Luo Xiu dapat menciptakan masalah dan kekacauan sesuai kemampuannya dan memusatkan perhatian semua lapisan masyarakat di sini. Semakin kacau situasinya, semakin tinggi kemungkinan orang yang bersembunyi secara rahasia akan mengambil tindakan di perairan yang bermasalah. Sebelum pergi, Luo Xiu mengambil beberapa sumber daya dan meninggalkannya. Ia tidak bisa tinggal lama di sini karena identitas jubah hitamnya masih banyak yang harus dimainkan. Tepat setelah Luo Xiu pergi, Chen Feng juga terus berlatih dalam pengasingan. Renwu mengirim seseorang untuk mengawal Hong Yun ke sisi Taiji, karena Hong Yun terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam rangkaian hal yang akan terjadi selanjutnya. Lagi pula, Hong Yun bukan berasal dari garis keturunan seni bela diri yang murni primitif. Bahkan jika dia keluar, dia tidak akan menjadi sasaran orang-orang kuat, jadi risikonya tidak besar. Sangat kaya. Salah satu senjata ajaib yang ditinggalkan Luo Xiu adalah sumber daya kultivasi yang ditinggalkannya. Yang lain tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Namun Guda Oran dapat merasakannya, dan bukan hanya dia dapat merasakannya, dia juga dapat merasakannya tanpa Luo Xiu dan Renwu menyadarinya sama sekali. Jangan katakan apapun lagi. Sumber daya yang disediakan Luo Xiu cukup untuk beberapa orang berlatih di alam abadi. Kekayaannya sungguh mengerikan. Bagi Luo Xiu, ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan bersihnya. Bab 4824. Meninggalkan kuil Tao. Luo Xiu tidak tahu bahwa setiap gerakan yang dilakukannya di aula alam bela diri terlihat jelas oleh Guda Oran. Hanya, Guda Oran tidak memiliki niat jahat. Setelah kembali, Luo Xiu juga bereinkarnasi sebagai utusan berjubah hitam dan menghubungi bawahannya melalui segel pemimpin. Aku berada di kota suci alam bela diri. Kalian semua, datanglah ke sini dan tunggu perintah. Tidak ada orang kuat di kota suci alam bela diri sekarang. Ini jelas merupakan kesempatan bagus, kata Luo Xiu. Tuan Heiwu, apakah Anda sudah tiba di kota suci alam bela diri? Itu benar. Apakah aman di sana? Kalau tidak aman, bolehkah aku mengizinkanmu datang? Kalau kamu bertanya sesuatu, gunakan otakmu dulu. Misi kita kali ini adalah memperluas saluran menara Zutian kita di alam 5 dimensi. Jangan berikan itu padaku. Ada apa? Luo Xiu tampak sedikit marah saat mendengar ini. Beberapa orang yang ditugaskan di bawah komandonya tiba-tiba tidak berani berbicara omong kosong. Lagi pula, mereka semua tahu. Orang yang bisa mendapatkan segel pemimpin, bahkan jika tingkat kultivasinya tidak cukup, haruslah orang kuat yang kekuatan tempurnya mencapai tingkat keabadian. Selain itu, pemimpin yang memegang segel memiliki beberapa hak istimewa. Jika ada yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ia akan dilaporkan ke polisi dan akan terus-menerus mendapat masalah. Setelah beberapa saat, Long Jiu menjawab, Heiwu, kami semua akan mematuhi perintahmu, tetapi jumlah kami terlalu sedikit dan kami mungkin tidak dapat menangani terlalu banyak tugas. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan melaporkannya dan meminta atasan untuk mengirim lebih banyak orang. Dengarkan ini. Beberapa orang terdiam. Lagi pula, mereka semua punya ide untuk meraih prestasi. Jika mereka bisa mendapatkan hadiah harta karun spesial, mereka mungkin punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Promosi di Zutian Tower sangatlah mudah. Salah satunya adalah melihat kecepatan kemajuan Anda. Salah satunya adalah melihat efisiensi kerja Anda. Bakatnya cukup bagus, kecepatan kultivasinya cepat, dan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan indah. Orang seperti ini jelas merupakan yang tercepat dalam promosi di Menara Zutian. Setelah Luo Xiu membuat serangkaian pengaturan, dia memasuki kondisi kultivasi lagi. Karena prioritas utamanya sekarang adalah melewati penempaan pintu rahasia tubuh fisik terlebih dahulu. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dimensi kelima, beberapa orang kuat dari Menara Zutian berkumpul bersama. Semuanya adalah tetua yang mengenakan jubah ungu. Di dalam Menara Zutian, hierarkinya sangat jelas. Mereka yang tingkat kultivasinya di bawah kuasa abadi semuanya adalah anggota periferal Menara Zutian, dan status mereka adalah yang terendah. Hanya mereka yang kultivasinya telah mencapai alam kuasi abadi atau lebih tinggi yang dapat memenuhi syarat untuk menjadi utusan berjubah putih dan dianggap sebagai anggota resmi Menara Zutian. Jika Anda ingin menjadi utusan berjubah hitam, Anda harus memulai di alam abadi. Kata-kata dari tetua berjubah ungu. Kamu perlu berkultivasi setidaknya untuk mencapai alam abadi, dan kamu harus memberikan kontribusi yang cukup kepada Menara Zutian, barulah itu akan berhasil.
Mereka berdua adalah tetua berjubah ungu, tetapi perbedaan kekuatan kultivasinya tidak kecil. Kelima orang berkumpul di sini pada saat ini. Jubah ungu milik keempat orang itu semuanya sama. Namun ada satu orang yang jubah ungunya memiliki jahitan emas muda di pakaiannya, yang membuatnya berbeda dari keempat orang lainnya. Situasi saat ini memang perlu kacau. Kirimkan pesan kepada orang-orang di bawah dan biarkan mereka mencari peluang untuk menimbulkan kekacauan. Cara terbaik adalah membuat orang panik. Hanya ketika terjadi kekacauan, lebih cocok untuk memancing di perairan yang bermasalah dan lebih cocok bagi kita untuk mengumpulkan segala macam informasi. Beli, jual, dan perluas pasar kita. Segera. Perintah itu diteruskan. Luo Xiu juga menerima berita tersebut. Dalam hal ini, Luo Xiu dengan cepat mengemukakan beberapa ide. Tugas ini hanya sekedar alasan dan pengantar baginya untuk melaksanakan rencananya. Karena ketika dia kembali kali ini, dia juga datang dengan sedikit niat balas dendam. Mereka yang dulunya merupakan musuh dari garis keturunan seni bela diri asli dan telah menggunakan berbagai cara untuk menekan garis keturunan seni bela diri asli, sudah waktunya untuk membayar harganya. Aksinya dimulai dengan cepat. Tidak butuh waktu lama. Di mana-mana di alam 5 dimensi, ada laporan bahwa beberapa orang kuat telah terbunuh atau dibunuh. Beberapa orang kuat bahkan dibunuh secara paksa di tempat mereka berlatih dan mundur. Sisi kota suci alam bela diri ini. Bahkan di kota, seorang pria kuat dari alam abadi terbunuh. Itu saja kalau dia terbunuh. Setelah pihak lain membunuh seseorang, dia benar-benar berani meninggalkan namanya. Pada mayat tersebut, seseorang menjatuhkan plakat giok dengan kata %00% tertulis di atasnya. Di sisi lain plakat giok, terukir kata-kata Menara Zutian. Menara Zutian, Heiwu. BSB 4825. Sombong sekali. Tanpa hukum, orang-orang dari Menara Zutian berani membunuh orang di kota suci alam bela diri. Perilaku seperti itu pasti akan membuat keluarga leluhur bela diri marah. Aura yang kuat muncul di kota suci alam bela diri. Aura puluhan orang di alam abadi dan beberapa orang di alam abadi bergetar ke segala arah, mencari kemana-mana. Sesuatu yang sangat serius terjadi. Jika kita tidak membunuh Heiwu dari Menara Zutian, di mana wajah keluarga marsial Ancestor? Pada saat yang sama, Luo Xiu diam-diam telah kembali ke istana seni bela diri. Ini baru tahap awal alam abadi. Kekuatan kultivasi seperti itu terlalu lemah untuk Luo Xiu pada tahap ini. Mudah untuk dibunuh. Pembunuhan cepat dengan satu serangan. Bagi kota suci dunia bela diri saat ini, kecuali Gudaoran dari aula dunia bela diri, tidak seorang pun yang dapat mengetahui serangan yang direncanakan sebelumnya ini. Luo Xiu yakin bahwa jalan kuno itu harus ditemukan. Namun, Gudaoran bersikap acuh tak acuh, yang berarti orang yang ingin dibunuh Luo Xiu tidaklah penting di mata Gudaoran. Karena itu tidak penting. Tentu saja dia akan dibunuh, tidak ada yang perlu sopan santun. Juga karena masalah ini, nama Zutian Lo Heiwu dapat dikatakan terkenal di dunia bela diri. Tepat ketika terjadi kekacauan di dunia seni bela diri, suara Gudaoran terdengar pelan di telinga Luo Xiu. Mata Luo Xiu tiba-tiba mengecil. Tempat tinggalnya di istana alam bela diri memiliki banyak batasan formasi khusus yang terukir di atasnya. Akibatnya, pembatasan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan dipicu, yang berarti Gudaoran telah diam-diam menyusup masuk. Metode semacam itu berada di luar jangkauannya. Tu Guangda sedang menuju ke timur. Bunuh saja dia. Tapi yang terpenting adalah jangan membunuhnya. Yang terpenting adalah menekannya, membuatnya merasa terancam, lalu mencari bantuan dari Istana Agung, sehingga menarik lebih banyak orang dari Istana Agung. Kuat. Kata-kata ini, Luo Xiu terdiam. Jelas, setiap gerakannya harus di bawah pengawasan Gudaoran. Gudaoran pasti melihat dengan jelas proses pembunuhannya. Dia baru saja kembali ke sini, bahkan belum sempat minum teh, sudah mau kubunuh lagi. Mengapa aku merasa seperti telah menjadi senjata di tangan lelaki tua ini, Gudaoran? Namun, tidak bisa berkata apa-apa lagi, itu artinya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga bisa menebak beberapa pikiran Gudaoran. Alasan Gudaoran memintanya melakukan ini seharusnya untuk membuat situasi semakin kacau. Dalam situasi kacau ini, musuh yang bersembunyi di kegelapan kemungkinan besar akan mengungkapkan antek-anteknya. Meskipun cukup tidak menyenangkan diberi tugas seperti ini oleh Gudaoran, tetapi Luo Xiu masih berencana melakukan perjalanan ini. Tepat saat dia hendak bertindak, di antara 3 utusan berjubah hitam di bawah komandonya, sebuah pesan datang dari Wu Yan. Tuan Heiwu, seseorang baru saja menghubungi saya dan ingin mengeluarkan misi pembunuhan. Hadiahnya sangat tinggi. Siapa yang harus dibunuh? Tanya Luo Xiu. Tu Guangda, inspektur balai alam bela diri saat ini, berasal dari Istana Agung. Kultivasinya berada di tingkat kedua alam abadi. Ia adalah keturunan Tusan Agung. Mendengar ini, Luo Xiu mengangkat alisnya dan bertanya, siapa yang memintamu untuk memberikan misi ini? Apa hadiahnya? Kong Suki. Apakah dia? Luo Xiu sedikit terkejut. Dia pernah mendengar nama Kong Suki sebelumnya,
seolah-olah dia adalah kekasih masa kecil dari generasi yang sama dengan Tuan Wu. Kemudian, karena berbagai alasan yang menyebabkan garis keturunan seni bela diri asli menjadi sasaran, keduanya tidak dapat bersatu sama sekali. Namun perasaan itu mungkin masih ada. Istana Agung mengirim Tu Guangda ke aula seni bela diri. Jelas bahwa ia ingin memanfaatkan kemunduran Gudaoran untuk merebut kekuasaan di aula, dan pada saat yang sama terus menargetkan dan menekan garis keturunan seni bela diri asli. Mungkin Kong Suki tidak tahan karena Tuan Wu, dan sebenarnya berencana membunuh Tu Guangda melalui Menara Zutian yang cukup kejam. Hadiah yang diberikan pihak lain tidaklah kecil. 12 pil yang dapat meningkatkan alam abadi satu level, sebuah senjata ajaib yang levelnya tidak kosong, dan sebuah kekuatan magis yang levelnya tidak kosong. Bab 4826. Harus mengatakan, hadiah dari Kong Suki masih sangat besar. Luo Xiu merenung sejenak dan berkata, misi ini tidak mudah diterima. Lagi pula, target yang harus kita hadapi adalah alam abadi. Tuan Heiwu, Anda hanyalah alam Fukong tingkat kedua. Kekuatan tempur Anda saja sudah cukup untuk menandingi Fukong. Ditambah lagi dengan kerja sama kita. Apa kata-kataku tidak berguna? Tu Guangda itu bukan hanya alam yang tidak kosong, tapi juga keturunan dari kekuatan tertinggi. Terlalu berbahaya untuk membunuhnya. Bagaimanapun, apapun yang Anda katakan, yang dimaksud Luo Xiu di sini adalah dia tidak menerima tugas ini. Dan sikap Luo Xiu, Wu Yan juga tidak senang. Lagi pula, tugas menghancurkan alam Fukong adalah masalah besar. Bagaimana mungkin kesempatan bagus seperti ini dilewatkan begitu saja? Hei Wu, kalau kau bersikeras tidak setuju, laporkan saja pada para tetua dan biarkan mereka yang memutuskan. Misi ini hanya untuk menghancurkan alam Fukong tingkat kedua. Kalau kau tidak menerima misi seperti itu, orang-orang akan meragukan menara Zutian kita. Kekuatan. Haha, tampaknya kau tidak yakin padaku, atasan langsungmu. Aku tidak bermaksud begitu, aku. Baiklah, karena kau bersikeras, aku akan melaporkan masalah ini, tapi ada beberapa hal yang harus kukatakan. Mustahil mengharapkan aku untuk memimpin. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk sebuah misi. Kata-kata itu jatuh. Luo Xiu tidak melanjutkan berbicara dengan Wu Yan, dan menggunakan stempel pemimpin untuk menghubungi manajemen puncak Menara Zutian melalui saluran internal. Tetua, komunitas seni bela diri baru saja menerima misi. Misi tersebut diambil alih oleh utusan berjubah hitam dengan nama Sandi Wu Yan. Tujuan misi ini adalah membunuh Tu Guangda. Mempertimbangkan beberapa faktor, saya tidak bersedia menerima misi ini, tetapi Wu Yan sangat mendesak, jadi saya datang untuk meminta nasihat para tetua. Menerima tugas ini, selama Tu Guangda bisa dibunuh, Istana Agung pasti akan bertindak, dan situasi di dunia persilatan akan benar-benar kacau, yang akan menguntungkan perkembangan dan penetrasi Menara Zutian kita. Tapi aku tidak yakin untuk membunuhnya sendirian. Tidak masalah, aku akan pergi ke dunia seni bela diri untuk membantumu menyelesaikan misi ini. Brengsek, yang lebih tua akan datang? Luo Xiu sedikit terkejut. Setahu dia, mereka yang bisa menjadi tetua berjubah ungu di Menara Zutian tidak hanya harus memiliki tingkat kultivasi alam abadi. Secara umum, mereka yang dapat menjadi tetua berjubah ungu setidaknya berada di tahap tengah alam abadi atau lebih tinggi. Pada tahap awal alam Fukong, mereka biasanya adalah utusan berjubah hitam dengan status relatif tinggi, yang dapat dianggap sebagai cadangan bagi para tetua berjubah ungu. Di tahap tengah alam Bukong, untuk menghadapi tahap awal alam Bukong, dengan bantuan orang-orang kuat lainnya, Tu Guangda hampir berada dalam situasi kematian yang pasti. Tapi beginilah masalahnya. Luo Xiu tidak ingin membunuhnya. Karena sesuai dengan niat Gudaoran, dia ingin menyerang Tu Guangda, membuat orang ini merasakan ancaman kematian, membuatnya merasa tidak aman, dan memintanya untuk mencari bantuan dari Istana Agung. Karena itu, hanya pihak Luo Xiu yang akan menolak pihak Wu Yan. Namun, sekarang, tetua berjubah ungu telah mengatakan bahwa ia akan datang sendiri. Jika ia terus mengelak saat ini, ia pasti akan dicurigai. Kalau begitu, aku akan menunggu kedatangan sesepuh di dunia persilatan. Alasan utamaku tidak mau menerima tugas ini adalah karena targetnya adalah keturunan kekuatan tertinggi. Aku khawatir ini akan menarik perhatian yang tertinggi, kata Luo Xiu. Kau terlalu banyak berpikir. Situasi di dunia kehidupan dan kematian sedang tidak tenang sekarang. Para penguasa tertinggi di alam 5 dimensi semuanya terkekang di sana dan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang terjadi di dalam alam. Lebih lanjut, menurut penyelidikan kami, Tusan Agung memiliki banyak keturunan, dan Tu Guangda termasuk dalam kategori yang tidak dianggap serius. Membunuhnya tidak akan menarik perhatian Tuhan Yang Maha Esa untuk bertindak sendiri. Setelah percakapan selesai, Luo Xiu memutuskan kontak, lalu segera merekam situasi dan meneruskannya kepada Gudaoran. Kemudian, Luo Xiu menjelaskan situasinya secara singkat kepada Long Jiu, Wu Yan, dan Yue Niao. Bagaimanapun, sang tetua akan datang, dan mereka, para utusan berjubah hitam, harus keluar untuk menyambutnya. Di saat yang sama, untuk memastikan tidak ada yang salah, mereka harus membantu sang tetua menyelesaikan tugas membunuh Tu Guangda. Bab 4827.
Waktu berlalu dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Luo Xiu menerima berita itu. Setelah keluar dari aula alam bela diri, dan kemudian diam-diam meninggalkan kota suci alam bela diri, Luo Xiu datang ke kota lain di alam bela diri, kota Nanlei. Alasan datang ke sini. Salah satunya karena kota suci alam bela diri dianggap sebagai rumah keluarga leluhur bela diri, dan agak berbahaya untuk berkumpul di sana. Alasan lainnya adalah menurut informasi yang dikumpulkan oleh Menara Zutian, Tu Guangda telah aktif di dekat kota Nanlei baru-baru ini. Segera, Luo Xiu tiba di sekitar kota Nanlei dan persepsi jiwanya menyebar. Ia mengamati sejenak, dan setelah memastikan tidak ada masalah, ia mendekati koordinat yang ditentukan. Pada saat yang sama, utusan berjubah hitam lainnya yang berpartisipasi dalam operasi ini juga datang. Tempat berkumpulnya bukan di kota Nanlei, melainkan di sebuah gua di luar kota, dan letak gua tersebut pun sangat tersembunyi. Seorang tetua berjubah ungu telah tiba lebih awal, tetapi alih-alih menunggu di dalam gua, tetua berjubah ungu itu bersembunyi di luar gua dan menjadi tidak terlihat. Seperti kata pepatah, sangat penting untuk waspada terhadap orang lain. Ia juga khawatir tentang bagaimana jika utusan berjubah hitam di bawah komandonya memberontak. Oleh karena itu, tetua berjubah ungu masih sangat defensif. Alasannya juga karena pengembangan Menara Zutian ke alam 5 dimensi tidak lancar, dan banyak orang yang tertangkap dan terbunuh. Di tempat lain, keadaan tidak berjalan baik, tetapi dunia seni bela diri berjalan cukup lancar, yang pasti membuat orang sedikit curiga. Pada saat yang sama, bukan hanya tetua berjubah ungu ini yang bersembunyi, berhibernasi untuk mengamati pergerakan. Hal yang sama berlaku untuk Luo Xiu. Beberapa utusan berjubah hitam lainnya yang datang juga bersembunyi, dan tidak ada seorang pun yang mengambil inisiatif untuk muncul. Waktu yang ditentukan telah tiba. Gua itu masih kosong. Demikian seterusnya selama beberapa saat. Segel pemimpin di tubuh Luo Xiu menyampaikan berita, apakah kamu belum datang? Bukan hanya Luo Xiu yang menerima berita itu. Utusan berjubah hitam lainnya juga menerimanya. Namun, tidak ada seorang pun menjawab. Setelah beberapa saat terdiam, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Terus terang saja, tidak ada rasa percaya sama sekali di antara semua orang. Orang datang tapi tidak berani keluar, karena takut ditipu oleh orang-orangnya sendiri. Tuan Heiwu, kau belum datang? Long Jiu mengirim pesan. Wajah Luo Xiu tidak berekspresi. Godaan semacam ini tidak berarti apa-apa baginya. Tak lama kemudian, Luo Xiu menjawab, aku pemegang token segel, kau harus menuruti perintahku, ya? Itu benar. Dalam hal ini, saya perintahkan Anda untuk segera tiba di koordinat yang ditentukan. Jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Kalimat ini, Long Jiu hampir berteriak, apakah kau menipuku? Pada saat ini, lokasi pintu masuk gua gelap. Sosok berwarna ungu muncul. Keluarlah sekarang, tidak ada gunanya membuang-buang waktu lagi. Heran. Suara tetua berjubah ungu itu terdengar seperti seorang wanita. Melihat sosoknya, karena jubah ungu agak mengembang, dan sosok orang lain diselimuti kekuatan jalan raya, memberi orang perasaan samar, sulit membedakan antara pria dan wanita. Lihat adegan ini. Luo Xiu keluar, menangkupkan tinjunya dan berkata, Hei Wu telah bertemu dengan tetua, dan aku baru saja tiba. Long Jiu, Wu Yan, dan Yuan Yao juga keluar, masing-masing mencari alasan untuk mengatasinya. Saya Zi. Pengantar dari tetua berjubah ungu itu singkat dan padat. Dengarkan pengaturan saya untuk tindakan Anda selanjutnya. Orang ini sama sekali tidak berbasa-basi, dan sepertinya terlalu malas untuk berbasa-basi. Ia langsung ke pokok bahasan, rapi dan lugas. Bab 4828. Sisi kota Nanlei ini. Zi membuat beberapa pengaturan sederhana. Buatlah sedikit kebisingan. Memikat orang-orang kuat untuk datang dan menyelidiki, dengan sengaja memberikan beberapa petunjuk, dan membiarkan Natu Guangda mengantarkannya ke pintunya. Daerah hutan pegunungan yang luas. Tu Guangda sepenuhnya menahan auranya, dan ekspresi di wajahnya sangat berhati-hati. Karena dunia seni bela diri benar-benar tidak damai akhir-akhir ini, atas permintaan keluarga Wuzu, dia, inspektur dari istana tertinggi, direkrut sementara untuk bertanggung jawab membersihkan semua target bahaya tersembunyi di dunia seni bela diri. Di antara mereka, target paling penting untuk dibersihkan adalah anggota Menara Zutian. Konon, Menara Zutian dikenal sangat kuat dan paling jago menciptakan segala macam kekacauan. Demi meredakan situasi genting di dunia seni bela diri, orang-orang di Menara Zutian harus disingkirkan. Pekerjaan ini, Tu Guangda tidak ingin melakukannya karena dia merasa itu berbahaya. Jadi, bahkan jika ada petunjuk yang ditemukan kali ini, targetnya mungkin adalah utusan berjubah hitam, yang tingkat kultivasinya seharusnya di bawah alam keabadian. Namun, Tu Guangda tetap tidak terburu-buru. Ia justru menjelajahi area hutan pegunungan ini, mengamatinya dengan saksama, lalu melanjutkan perjalanan setelah memastikan tidak ada masalah. Apakah petunjuknya nyata dan bukan jebakan? Dikonfirmasi berulang-ulang beberapa kali. Tu Guangda mengerutkan kening. Untuk orang seperti dia yang sifatnya curiga, dia sudah bolak-balik beberapa kali,
tetapi dia benar-benar tidak menemukan sesuatu yang salah. Namun ada petunjuk yang lebih sempurna. Sebaliknya, hal itu membuatnya merasa semakin tidak yakin. Jika dia kembali seperti ini, akankah keluarga Wuzu mencari masalah dengannya karena dia tidak mau berkontribusi, atau menuntutnya ke Istana Agung? Akankah dunia luar mengatakan bahwa Tu Guangda, seorang pria kuat di alam abadi, bahkan tidak berani mengikuti target yang dicurigai berada di alam abadi? Tetapi, demi keselamatan, Tu Guangda merenung sejenak lalu menggunakan jimat khusus untuk mengirim pesan. Saya menemukan jejak anggota menara Zutian. Mereka diduga utusan berjubah hitam. Mungkin ada lebih dari satu. Saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan keberadaan orang yang kuat. Saya tidak yakin, adakah yang bisa membantu? Awalnya, saya hanya punya mentalitas untuk mencobanya. Tu Guangda terkejut ketika pesannya segera dibalas. Saya Su Changpeng, berikan saya koordinatnya dan saya akan segera tiba. Wajah Tu Guangda dipenuhi kegembiraan. Meskipun Su Changpeng baru saja menembus alam Fukong dalam beberapa tahun terakhir, mereka berdua, setidaknya 2 Fukong, telah bergabung. Selama mereka tidak bertemu dengan para tetua berjubah ungu dari Menara Zutian, tidak akan ada masalah sama sekali. Pada saat yang sama, di lokasi penyergapan yang diatur oleh Ziyi, Luo Xiu dan yang lainnya sedang berhibernasi. Jubah hitam yang mereka kenakan memiliki efek penyembunyian. Ditambah dengan berkah formasi dan jimat, pada dasarnya sulit untuk mendeteksi mereka pada tahap awal alam Fukong. Pada saat ini, Ziyi menerima berita bahwa Su Changpeng, salah satu orang kuat di bawah keluarga Wuzu, berangkat dari kota ilahi dan bergegas menuju kota Nanlei. Mudah untuk mengetahui bahwa Su Changpeng seharusnya menuju ke sini. Tu Guangda, seorang pria yang bermartabat tinggi tetapi memiliki sedikit keberanian, haruskah dia meminta bantuan saat melacak utusan berjubah hitam di tingkat alam abadi? Dia merenung sejenak. Ziyi tidak memberitahu Luo Xiu dan yang lainnya tentang informasi ini. Karena menurut idenya, dia sendiri berada di tahap tengah alam Fukong, dan dengan Luo Xiu dan yang lainnya bergabung, tidak akan ada masalah dalam berhadapan dengan 2 alam Fukong awal. Asal Luo Xiu dan yang lain bisa menjerat salah satu dari mereka, dia akan membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin, bukankah itu sudah cukup? Tetapi, hanya untuk berjaga-jaga, Ziyi mengirim pesan, apakah Bai Xi ada di sini? Kemari dan bantu. Luo Xiu tidak mengetahui hal ini. Awalnya, saya hanya berencana untuk menyergap Tu Guangda di sini. Hasilnya, sedikitnya 4 orang dari alam abadi akan berkumpul di sini. Di Istana Seni Bela Diri, halaman kecil Gudaoran, sosok ungu muncul tanpa suara. Gudaoran, yang sedang berbaring bergoyang di kursi taisi dan menutup matanya untuk beristirahat, tidak membuka matanya, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Tiba-tiba, Gudaoran berkata dengan tenang, jangan khawatir, ini bukan saatnya bagi keluarga leluhurmu untuk bertindak sekarang, jadi bersabarlah sebentar. Kata-kata itu jatuh. Sosok ungu itu bergoyang sedikit, lalu perlahan menghilang seperti riak di air. Bab 4829. Rencanakan lokasi penyergapan yang baik terlebih dahulu. Sosok Luo Xiu sangat tersembunyi. Bahkan jika seorang pria kuat dari alam abadi lewat di dekatnya, pada dasarnya sulit untuk menemukan jejaknya kecuali ia memiliki metode rahasia khusus untuk mendeteksinya. Namun, Luo Xiu merasa sedikit gelisah. Nalurinya seolah mengingatkannya bahwa masalah ini tidak berjalan baik dan sesuatu mungkin terjadi. Tautan mana yang bermasalah? Naluri dan intuisi telah menyelamatkan hidup Luo Xiu dalam banyak kesempatan. Jadi dia selalu mempercayai instingnya. Merasa sedikit bingung, Luo Xiu keluar dari tempat persembunyiannya. Hei Wu, apa yang kau lakukan? Utusan berjubah hitam dengan nama Sandi Wuyan memperhatikan gerakan di sisi Luo Xiu. Jaga dirimu baik-baik. Luo Xiu menanggapi dengan acuh tak acuh. Setelah berjalan-jalan, Luo Xiu makin merasa ada sesuatu yang salah. Kami telah ditipu, segera evakuasi. Melalui segel pemimpin, Luo Xiu dapat langsung menyampaikan pesan kepada 3 utusan berjubah hitam di bawah komandonya. Saat informasi dikirimkan, sosok Luo Xiu pun lenyap seketika. Pada saat yang sama, ketiga orang yang menerima pesan itu langsung bertindak tanpa ragu. Beberapa naik ke langit dan berubah menjadi cahaya yang melarikan diri, sementara yang lain menghancurkan jimat dan mengoyak ruang. Terdengar suara ledakan keras. Sebuah menara dewa jatuh dari langit, langsung meratakan tempat mereka sebelumnya menyergap hingga rata dengan tanah. Dalam kehampaan, sosok dengan aura yang kuat muncul. Su Changpeng ada di sini. Rekan Dao itu, informasi Anda tidak akurat. Hanya ada 1 atau 2 target. Mengapa hanya ada 1 atau 2 target? Ya, untungnya Taois Su datang membantu. Kalau tidak, kalau aku datang ke sini sendirian, aku mungkin sudah disergap. Kalau begitu, jangan buang waktu. Kalau bisa tangkap mereka hidup-hidup, tangkap mereka hidup-hidup. Kalau tidak bisa, bunuh saja mereka semua. Di antara percakapan, keduanya berada di alam Fukong dan bertindak pada saat yang sama. Benar saja, saya tertipu. Long Jiu, Wu Yan, dan Yuan Yao semuanya sangat marah. Lagi pula, menurut informasi yang diketahui,
hanya Tu Guangda yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi pada akhirnya, dua Fukong muncul. Menara dewa berguncang, dan cahaya dewa terbang keluar, berubah menjadi pedang dewa, dan langsung menuju Luo Xiu. Luo Xiu tidak terbiasa dengan hal itu, mengangkat tangannya untuk membuat segel tinju, dan menghancurkan energi pedang menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Kekuatan tempurmu tidak kosong? Apa kau orang dengan nama Sandi Heiwu? Su Changpeng melirik dingin. Di kota suci alam bela diri, mereka yang berani membunuh orang sesuka hati memang mampu bersikap sombong. Rekan Taoistu, serahkan yang lain padamu, serahkan orang ini padaku, dan aku akan membunuhnya. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Su Changpeng langsung mengunci kekuatan jiwanya pada Luo Xiu. Dia adalah orang kuat di bawah keluarga Wuzu, dan merupakan tanggung jawabnya untuk melindungi kota suci alam Wu. Namun, Heiwu membunuh orang-orang di kota itu, yang tidak diragukan lagi merupakan provokasi baginya. Jadi kali ini, dia lebih suka tidak berurusan dengan orang lain, tetapi juga ingin menangkap senjata hitam ini. Kalian bertiga jangan kabur sendiri-sendiri, tapi bergabunglah untuk menghadapi Tu Guangda. Dia baru tahap awal alam abadi. Kalian bertiga bisa bertarung bersama. Jangan lupa kita masih punya tetua Zi yang belum bertindak, kata Luo Xiu sambil mengirim pesan. Dengarkan ini. Long Jiu, Wu Yan, dan Yuan Yao sangat patuh dan berhenti melarikan diri. Mereka meraung ke arah Tu Guangda dari tiga arah. Dua pedang muncul di tangan Long Jiu. Saat kedua pedang bergetar, energi pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Wu Yan membentuk segel dengan tangannya, dan sebuah batu hitam melayang keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, batu itu berubah menjadi gunung hitam yang mengerikan dan menghantam kepala Tu Guangda. Yuan Yao mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, lalu rantai yang dipadatkan dengan rune berubah menjadi formasi penyegelan, menyegel dan menutupi ruang di sekitar Tu Guangda. Ketiganya tidak lemah. Mereka semua adalah orang-orang kuat di atas level ke-7 alam abadi. Bersama-sama, mereka memang mampu bersaing dengan alam abadi tahap awal. Dentuman, 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 titik. Di pihak Luo Xiu, ia dikejar oleh Su Changpeng. Senjata ajaib dari Menara Dewa dapat memicu berbagai serangan dan masih sangat menyakitkan untuk mengenainya. Bab 4830. Memang menyakitkan, tetapi setidaknya dia tidak akan dipukuli sampai mati. Agar tidak terungkap identitasnya, Luo Xiu tidak dapat menggunakan beberapa metode yang lebih khas, dan hanya dapat mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk bertarung dengan Su Changpeng. Situasi di pihaknya tidak buruk. Di sisi lain, Long Jiu dan mereka bertiga bergabung untuk melawan Tu Guangda, tetapi mereka sedikit enggan. Ketiga utusan berjubah hitam itu dikalahkan oleh Tu Guangda sendirian. Lagi pula, Tu Guangda berasal dari istana tertinggi dan merupakan keturunan dari kekuatan tertinggi. Ia juga merupakan orang yang kuat di alam abadi, dan kekuatannya masih sangat kuat. Pada saat ini, Tu Guangda juga menyeringai. Ketiga orang di alam abadi tahap akhir bergabung untuk benar-benar mencoba menghadapinya. Mereka tidak menganggapnya serius, seorang manusia kuat yang tidak hampa. Kali ini, dengan menangkap 4 utusan berjubah hitam dari Menara Zutian sekaligus, keluarga Wuzu seharusnya bisa menghadapi mereka. Tepat ketika Tu Guangda mengira dia mempunyai tiket kemenangan, Luo Xiu tiba-tiba berteriak keras, dan aura yang dalam dan tak terduga muncul. Ia mengangkat tangannya dan meraih posisi Su Changpeng dari udara. Ini tampaknya seperti tindakan sederhana. Tetapi Su Changpeng merasakan adanya krisis yang kuat datang dari ruang sekitarnya, jadi dia membuat keputusan tegas untuk melarikan diri dan menghilang. Saat berikutnya, ruang di mana Su Changpeng berada sekarang hancur seperti cermin yang pecah. Hancurkan ruang. Kekuatan Shattering Sky. Bukankah dimensi Shattering Sky sudah hancur sejak 13 era kekacauan? Su Changpeng baru saja menyadari asal-usul jurus itu. Dimensi langit yang hancur bukanlah dimensi yang sangat kuat di antara dimensi-dimensi surga. Lebih dari 10 era kacau yang lalu, terdapat seorang maha kuasa di dimensi langit yang hancur. Kemudian, pemimpin tertingginya tumbang, yang mengakibatkan tidak ada lagi kekuatan besar di dimensi langit yang hancur, kemudian merosot dengan cepat dan bahkan hancur. Kekuatan unik dimensi langit hancur adalah kekuatan langit hancur. Ini juga merupakan kekuatan jalan yang paling mahir digunakan oleh makhluk-makhluk di dimensi langit hancur. Untuk Luo Xiu, dia sudah sangat pandai menggunakan caranya sendiri untuk meniru kekuatan cara lain, tetapi metode ini hanyalah dasar. Pada saat yang sama, semua orang juga memperhatikan metode yang digunakannya, termasuk Long Jiu dan yang lainnya, dan mereka semua terkejut. Tampaknya meskipun dimensi langit yang hancur telah musnah, makhluk-makhluk di dimensi ini belum sepenuhnya punah. Masih ada beberapa yang aktif di dunia kehidupan dan kematian, bergabung dengan organisasi-organisasi kekuatan seperti Menara Zutian. Adapun Luo Xiu, alasan membuat pilihan seperti itu. Itu juga karena dia, pendahulu utusan berjubah hitam, telah bertemu dengannya sebelum kematiannya. Dia telah menyaksikan orang itu mati dengan mata kepalanya sendiri, dan orang itu adalah makhluk dari dimensi ruang yang hancur. Setelah orang itu mati, inti kristal kelahiran yang ditinggalkan secara alami juga jatuh ke tangan Luo Xiu.
tepat saat ini, dapat digunakan untuk menyamarkan identitas pihak lain sehingga tidak ada seorang pun yang curiga. Tentu saja, Luo Xiu tahu betul bahwa ini hanyalah upaya menutup-nutupi, karena tetua Tianzu mengetahui identitasnya dengan sangat jelas. Jadi meskipun dia berpura-pura, dia hanya berpura-pura untuk menunjukkannya kepada orang lain. Apakah identitasnya akan terungkap? Yang terpenting adalah melihat apakah orang tua Tianzu akan terungkap. Sekarang, ketika perang pecah di pihak Luo Xiu, Ziyi sudah bergegas menuju sisi ini. Namun, setelah tiba, ia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, ia dengan cermat mengamati situasi di sekitarnya dan memastikan bahwa hanya ada dua orang di sana, Su Changpeng dan Tu Guangda. Di saat yang sama, ia juga melihat kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu, dan sedikit penasaran dengan pria berkode Hei Wu ini. Makhluk dari dimensi ruang hancur, yang belum mencapai ranah alam hampa udara, ternyata mampu membuat Su Changpeng, yang telah berkultivasi di ranah alam hampa udara, menjadi kuat dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh pusat kota, metode seperti itu tidak sederhana. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Ziyi menyembunyikan kehadirannya dan diam-diam mendekati Su Changpeng, siap untuk bertindak. Bersambung.